Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok Informatika 3 dan ini adalah desain pintu super aman kami menggunakan software Studuino. Namun, sebelum kita betul-betul lanjut ke desain pintu super amannya, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan dan juga proses pembuatan desain pintu ini. Dan untuk tujuannya adalah yang pertama, untuk mendesain sebuah pintu otomatis yang aman, lambat saat menutup dan juga tidak membahayakan pengguna. Yang kedua adalah kami ingin mengintegrasikan berbagai fitur keamanan, seperti penutupan pintu yang lambat, yang anti tabrak dan juga memasukkan fitur inovatif buatan kita sendiri. Dan yang ketiga adalah untuk menunjukkan pemahaman coding, logika rangkaian dan juga proses desain. Dan yang keempat adalah untuk mengembangkan kreativitas dan juga kemampuan problem solving dalam konteks teknologi keamanan. Selanjutnya adalah proses pembuatan, di mana dalam bagian ini akan memiliki 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan perancangan ide, di mana kita akan menentukan fitur utama apa atau inovasi utama apa yang ingin kita masukkan di dalam desain pintu super aman ini. Yang kedua adalah coding program, di mana kita akan menuliskan kode-kode yang akan mengatur perilaku pintu sesuai dengan rancangan yang sudah ada. Dalam tahapan ini kita akan menggunakan software Studuino. Dan yang ketiga adalah pembuatan rangkaian, di mana kita akan mulai menyusun dan juga merangkai seluruh komponen-komponen yang dibutuhkan di dalam desain pintu super aman ini. Dan yang keempat adalah uji coba dan penyempurnaan, di mana dalam tahapan ini kita akan melakukan tes-tes dan juga uji coba dan evaluasi untuk menyempurnakan desain pintu super aman kami. Nah teman-teman, sekarang kita akan langsung lanjut ke tahapan coding dan juga alur kerja, di mana di dalam tahapan ini akan kami jelaskan secara langsung. Yuk saksikan video berikut ini. Sebelum kita masuk ke coding, kita masuk dulu ke bagian port setting. Nah, yang pertama yaitu A0, yaitu buzzer yang ini, lalu A1 yaitu LED yang bagian ini, dan yang A6 yaitu ER reflector, dan A3 ada light sensor yang ada di bagian dalamnya. Yang terakhir itu adalah servo motor yaitu D9. Baik, setelah kita mengetahui komponen-komponen dan juga penghubung portnya, kita masuk pada coding. Untuk kontrol yang pertama kita memakai control forever, yang dimana berfungsi supaya program pintu ini dia dapat berjalan seterusnya. Selanjutnya yaitu control if then. Jadi, if light sensor port A3 dia lebih dari 40. Jadi, ER reflector ini dia berfungsi untuk mendeteksi objek yang berada di belakang pintu. Jika program mendeteksi lebih dari 40, maka LED dan juga buzzer akan menyala yang menandakan bahwa ada objek di belakang pintu sehingga pintu tidak akan terbuka. Selanjutnya, jika program mendeteksi di bawah 20, maka LED dan buzzer dia akan mati karena menandakan tidak ada objek sehingga pintu dapat terbuka dengan aman. Kemudian akan menunggu selama 3 detik. Setelah 3 detik, ER photoreflector dia sama dengan 1, itu menandakan bahwa pintu akan terbuka ke belakang sebesar 90 derajat, yang dimana akan ditandai juga dengan LED dan buzzer yang menyala. Hal ini berguna untuk memberi tanda kepada orang-orang bahwa pintu sedang terbuka dan akan meminimalisir adanya kecelakaan. Setelah menunggu 5 detik, pintu akan mulai tertutup secara perlahan dengan lampu LED dan buzzer yang menyala. Nah, itu menandakan keamanan pintu saat akan tertutup agar orang-orang dapat mengetahui apabila pintu akan mulai tertutup secara otomatis. Sehingga ini juga dapat meminimalisir adanya kecelakaan. Dan pada akhirnya pintu pun tertutup dan lampu dan buzzer juga akan ikut mati.